Dipersembahkan oleh Didukung oleh Target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029 akan tercapai, salah satunya dengan dukungan dari belanja negara. Anggaran dan belanja negara atau APBN telah menjadi pelumas pertumbuhan ekonomi. Sebab APBN berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan stabilisasi program-program prioritas pemerintah. Melalui APBN, pemerintah bisa melahirkan pusat-pusat produksi baru, pusat-pusat perekonomian baru di Indonesia. Melalui APBN juga pemerintah bisa menjamin program kesejahteraan masyarakat sampai ke masyarakat. Belanja negara telah menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi, selain tentu saja peran swasta. Dengan konsistensi menjaga kesehatan belanja negara di APBN, maka upaya memacu pertumbuhan ekonomi menuju 8% bukan hal yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada sore hari ini kita berada di forum Optimism on 8% Economic Growth dengan tema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan untuk membahas terkait bagaimana mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, langsung saja kita panggil narasumber kita. Yang pertama ada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Bapak Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana, dan Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia LPEM FEB UI Pak Caikal Nuryakin. Selamat datang di forum Optimism on 8% Economic Growth dengan tema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bapak-bapak, jika nanti ingin langsung memberi tanggapan, kami persilakan ya Pak. Jadi kita akan mengalir saja untuk sore hari ini terkait dengan, ya silakan Pak. Nanti terkait dengan belanja negara, bagaimana efektivitasnya dan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi domestik. Langsung saja kita bertanya kepada Pak Dodi selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Pak Dodi, Kementerian Pekerjaan Umum ini selalu identik dengan belanja negara untuk membangun infrastruktur, ini terutama untuk memberikan multiplier effect. Kemudian juga menciptakan dan juga menumbuhkan investasi dan juga meningkatkan daya beli masyarakat Pak. Sepanjang 1 tahun ini, bagaimana realisasinya Pak? Saya pikir 1 tahun ini memang ini kan masa transisi ya. Jadi ada efisiensi di awal, kemudian karena kami ini kan Kementerian Pekerjaan Umum, namanya juga pekerjaan umum kan, jadi apapun yang diperintah Presiden ya kita kerjakan lah. Tapi kalau perintah kan harus ada anggaran, jadi pelan-pelan kemudian dibuka dan ditambah. Tapi ya begitu, tadi kan Pak Luhut sudah menginfokan juga bahwa ada proses yang mesti kita jalani selama masa transisi. Sehingga memang awal-awal ini karena kita masih fokus di awal-awal dulu masih fokus di urusan administrasi keuangan sehingga penyerapan masih sangat rendah lah. Mungkin sekarang baru sekitar 52%-an lah. Tapi kami yakin sih by Desember itu bisa 90% plus, mungkin bisa 94%-an secara keuangan ya. Kalau fisik pasti 100%. Ya, target utama kami cuma satu, bagaimana agar kami bisa menjalankan amanat besar Pak Prabowo, yaitu mengenai asas cita beliau. Kami di Kementerian Pekerjaan Umum menerjemahkan asas cita itu dengan payung yang di kami sendiri, kita sebutnya sebagai PU 608. PU 608 itu 6 itu menunjukkan bagaimana kita berusaha apapun infrastruktur yang kami bangun itu memang bisa mengarah kepada efektivitas, efisiensi, dan kemudian targetnya adalah ICOR di bawah 6. Makanya 6 itu kita taruh di paling depan. Yang 0 adalah bagaimana agar apapun yang kita kerjakan infrastruktur itu bisa mengarah kepada kemiskinan 0%, dan yang terakhir 8 adalah
bagaimana kita bisa membantu pemerintah secara umum mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Pembangunan yang berkelanjutan itulah yang menjadi goal dan juga asta cita. Saya selanjutnya ingin bertanya kepada Menteri Desa Pak Yandri Susanto. Pak Yandri, bagaimana untuk realisasi 1 tahun ini Pak? Apa sih, adakah tantangan-tantangan tersendiri Pak? Ya. Terima kasih Mbak Jessica. Jadi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentu sangat erat dengan asta cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi ini desa bukan hanya sebagai objek sekarang tapi subjek pembangunan. Nah oleh karena itu dana desa lumayan besar Mbak Jessica. Selama 10 tahun hampir 610 triliun, tahun ini tahun 2025 71 triliun, tahun depan 69 triliun dan memang manfaatnya sangat besar. Oleh karena itu kami menerjemahkan asta cita ke-6 Bapak Presiden ini, kami langsung membuat tagline bangun desa, bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun Indonesia, membangun desa, otomatis pasti membangun Indonesia. Oleh karena itu kami menerjemahkan asta cita ke-6 itu Mbak Jessica, kami buat 12 aksi bangun desa. Jadi 12 aksi bangun desa ini yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, ada badan usaha milik desa, ada hilirisasi produk desa. Jadi kemarin kami baru saja menyaksikan stand desa ekspor di Trade Expo 40 Kementerian Perdagangan dihadiri oleh 110 negara di BSD. Jadi sekarang banyak muncul desa-desa ekspor. Kemudian juga ada desa wisata, ada desa bebas sampah, ada pemuda-pemudi pelopor desa. Intinya banyak. Dan kami tahu di samping dana desa, kementerian lembaga termasuk Kementerian PU, ada Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, hampir lokusnya itu di desa. Nah oleh karena itu saya sebagai Menteri Desa sudah melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk dengan BGN, ya. Apalagi BNMBG itu ya cabenya ada di desa, terongnya ada di desa, telurnya ada di desa. Maka kami sekarang buat juga desa-desa tematik. Ada desa ayam petelur, ada desa lele, ada desa ikan nila, ada desa ayam pedaging. Nah, ini untuk mendukung Prof Dadan ini, ya. Nah oleh karena itu saya setuju dengan Pak Luhut tadi sebagai senior, kita tidak bisa dengan tangan kita sendiri, mesti kita kolaborasi. Istilah saya itu kita bukan Superman, tapi kita super team. Maka kami alhamdulillah sampai sekarang sudah 65 MOU. Mulai dari Mabes Polri, ada dengan Kejaksaan Agung, kami ada program digitalisasi jaga desa, ada dengan TNI dalam swasembada pangan, dengan Menteri Pertanian. Inti pokoknya semua kementerian lembaga yang ada kaitannya dengan desa kami ajak gabung bareng jalan dan bersama-sama untuk menyatukan energi, termasuk pihak swasta. Jadi ada sekitar 500 perusahaan BUMN maupun swasta kami ajak untuk membangun desa. Kemudian banyak juga di samping APBN kami juga menggandeng pihak donor dari luar negeri. Maka sekarang ada program tekad transformasi kampung ekonomi terpadu. Ada 1.110 desa yang kami garap. Inti pokoknya Mbak Jessica, sekali lagi Pak Prabowo menempatkan desa menjadi subjek pembangunan itu sudah sangat tepat. Dan hakul yakin saya dengan program yang luar biasa, di antaranya adalah Koperasi Desa Merah Putih, di mana Kementerian Desa juga sangat aktif terlibat. 80.000 Kopdes itu 75.000 desa. Waktu pembentukan semuanya melalui musyawarah desa khusus, dan itu kerjanya kami. Bekerjasama dengan kementerian lembaga yang lain. Alhamdulillah lancar. Sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu pembangunan fisik, gerai dan logistiknya. Inti pokoknya saya katakan tagline kami tadi bangun desa bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia, maka menuju Indonesia emas itu ayo bangun desa. Dan saya katakan jangan banyak tinggal di kota sarjana nganggur, mari pulang ke desa. Boleh tinggal di desa tapi pendapatan mengalahkan orang kota. Terima kasih Mbak Jessica. Oke Pak Yandri. Pak Dadan sudah dicolek tadi sama Pak Yandri terkait dengan sinergi. Dalam 1 tahun ini bagaimana sinergi dan juga realisasi dari BGN sendiri Pak? Ya alhamdulillah sampai hari ini BGN sudah berhasil mengoperasikan 11.918 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kecamatan. Dan ini dari arti ekonomi kan cukup besar ya, karena satu SPPG ini kan akan menyerap kurang lebih
antara 9 miliar sampai 10 miliar per tahun untuk menggerakkan roda ekonomi, di mana 85%-nya untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya 99% adalah produk pertanian, 10,5%-nya digunakan untuk membayar relawan, ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan itu rata-rata satu satuan pelayanan kan mempekerjakan 50 orang. Jadi dari segi tenaga kerja saja sekarang sudah tercatat sekitar ada 450.000 orang yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan kemudian satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier mulai dari beras, telur, susu, ikan, ayam, dan lain-lain. Dan itu merupakan potensi ekonomi yang luar biasa karena satu supplier biasanya akan mempekerjakan antara 2 sampai 15 orang, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap saya kira sekarang sudah hampir 900 sampai 1 juta lewat program makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini sudah ada penyerapan kita 27,2 triliun, menyangkut 38,34% dari APBN kita, tapi jangan lupa bahwa ada 27.000 SCPG yang sudah mendaftar di portal kita, yang 11.918-nya sudah operasional, seluruh bangunannya merupakan kontribusi dari mitra. Jadi dengan adanya 27.000 yang sudah mendaftar, itu sudah kurang lebih 54 triliun tersendiri uang yang beredar di masyarakat yang berasal dari masyarakat. Jadi uang dari APBN-nya sendiri itu hanya digunakan untuk makan bergizinya, untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Dan itu baru menyerap 27,2 triliun. Sementara uang masyarakat yang sudah berkontribusi terhadap program makan bergizi mencapai 54 triliun. Ini kalau kita handle pakai APBN, itu akan ribut orang. Dan alhamdulillah sekarang 100% yang sudah operasional itu merupakan kontribusi dari masyarakat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Pak Caikal, melihat realisasi dalam 1 tahun terakhir, bagaimana analisis Anda terkait dengan penyerapan dan juga kualitas dari belanja negara? Pertama-tama mungkin pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam teorinya pertumbuhan ekonomi ini hanya bisa diciptakan gitu ya melalui pertambahan nilai tambah gitu. Jadi harus ada value added. Kalau kita lihat program-program pemerintah gitu ya sampai saat ini atau mungkin di kuartal kedua gitu ya, kita baru melihat adanya pergeseran saja gitu, pergeseran dari aktornya gitu kan. Jadi aktor ekonominya bergeser, mungkin ada aktor-aktor baru gitu ya yang menyediakan kegiatan ekonomi termasuk MBG. Kemudian juga mungkin nanti Koperasi Merah Putih itu juga pergeseran mungkin ya yang mungkin masih belum terlihat gitu ya penciptaan nilai tambahnya. Justru kan bukan geser aja tapi juga apakah ekonomi mengalami pertambahan nilai atau tidak gitu ya. Apakah memang pertumbuhan-pertumbuhan dari sektor-sektor tadi ya, sektor-sektor dari pedesaan gitu ya, pertanian, kemudian dari MBG itu cukup gitu ya untuk menjadi mesin pertumbuhan gitu. Karena dalam arti kita lihat selama ini yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman negara yang berhasil keluar dari middle income trap itu selalu antara dari sektor pertanian, kemudian ke manufaktur, ke industri, kemudian ke sektor jasa gitu, Mbak Jessica. Nah kalau kita lihat kan berarti program-program pemerintah ini belum terlihat gitu, bukannya tidak terlihat ya, saya belum melihat gitu ya. Adanya kemudian tadi ya Pak Dadan udah bilang sih ya, adanya industri-industri baru dan sebagainya gitu ya. Saya belum lihat apakah memang ini juga bisa mendorong industri manufaktur Indonesia gitu, program-program pemerintah. Karena bagaimanapun juga kontribusi dari sektor manufaktur Indonesia itu tertinggi di tahun 2000-an ya, 2001. Dan ketika itu Indonesia baru mungkin di bawah $1.000 per kapita gitu.
Dan itu terlalu rendah dalam arti bahwa kita udah berada di puncak kontribusi industri manufaktur, padahal dolar income kita, per kapita kita masih di bawah 1.000 gitu. Nah itu yang disebut dengan deindustrialisasi dini. Jadi sebenarnya kontribusi manufaktur itu bisa menurun, boleh menurun kalau kita sudah cukup besar income per kapitanya. Jadi mungkin itu ya, kita pengen sekali sebenarnya secara konseptual saya memahami ya betapa indahnya gitu ya MBG bisa meningkatkan rantai produksi misalnya gitu ya. Tapi itu memang di data-data kami belum terlihat gitu ya Mbak ya, adanya penciptaan industri baru gitu. Oke, tadi kita sudah mendengar bagaimana ada program flagship pemerintah yang dibahas, ini baik dari sisi MBG dan juga Koperasi Desa. Pak Dadan, kita mendengar tadi terkait dengan program MBG. Strategi apa dari BGN untuk menghadapi tantangan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025? Ya, serapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Nah, jumlah penerima manfaat itu dicerminkan dari jumlah SPPG yang berdiri. Satu SPPG berdiri maka 1 bulan akan terserap antara 900 sampai 1 miliar. Jadi siang ini saya baru dapat laporan, tadi saya menyampaikan 11.918. Barusan saya dapat laporan sudah 12.000, jadi sudah tambah 100. Artinya sudah bertambah 100 juta untuk menyerap anggaran. 100 miliar untuk menyerap anggaran ya kan. Jadi kita prediksi nih dengan 12.000 saja dalam 10 hari ke depan ini kita akan menyerap 6 triliun karena penyerapan kita per 10 hari ya, per periode 10 sampai 12 hari. Jadi dalam 10-12 hari ke depan kita sudah akan menyerap minimal 6 triliun. Ya, jadi akhir Oktober ini kita akan bertambah serapannya menjadi 12.000 itu 6 triliun. Jadi akan bertambah 27 tambah 6, 33 triliun. Itu di akhir Oktober. Di November tanggal 15 itu kita kemungkinan besar sudah akan membentuk 15.000 SPPG. Sehingga pertengahan pertama November kita akan menyerap 7,5 triliun. Ya gitu. Kalau itu tetap sampai akhir tahun, maka 2 bulan saja kita akan menyerap 30 triliun. Kurang lebih seperti itu. Jadi penyerapan di Badan Gizi mudah dihitung dan ini selalu berkorelasi positif. Jadi ketika Pak Presiden mau menyatakan pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus, kami kan menyampaikan data 5.800 SPPG. Kemudian Pak Presiden bertanya, apakah datanya itu real atau nih gimana gitu. Saya bilang, Pak, data yang ada di Badan Gizi Nasional itu data otentik. Dan Bapak bisa konfirmasi lewat penyerapan anggaran. Betul saja, besoknya terjadi penyerapan anggaran 2,1 triliun. Jadi kalau dibagi 450 juta, itu artinya 5.000 SPPG menyerap anggaran saat itu. Jadi kami sangat optimis bahwa uang yang 71 triliun pasti akan kami serap. Bahkan kami akan membutuhkan tambahan dari dana cadangan. Ya. Pak, tapi untuk di akhir tahun 2025 kita masuk ke kuartal keempat saat ini. Apakah ada strategi khusus untuk mempercepat itu, Pak? Ya gini, kami itu kan ada 3 kunci makan bergizi. Yang pertama adalah anggaran. Anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah dari awal. Yang kedua SDM. Karena tidak ada SPPG yang tidak dipimpin oleh kepala SPPG yang merupakan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Itu sudah selesai. Nah sekarang kunci yang ketiga adalah infrastruktur. Nah infrastruktur ini sekarang sudah antri di portal kita ada 27.000. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Badan Gizi sekarang itu hanya mempercepat verifikasi mitra-mitra yang sudah selesai membangun. Makanya kenapa kami selalu mengumumkan data dan menghasilkan SPPG per hari antara 150 sampai 200. Karena itu tergantung dari kecepatan kita melakukan verifikasi. Verifikasi ini ada 2, satu verifikasi data di pusat dan tentu saja juga yang paling susah adalah verifikasi lapangan. Karena seluruh SPPG yang sudah selesai itu harus diinspeksi, harus dilihat oleh petugas kami di lapangan. Itu yang membutuhkan waktu antara 1 sampai 3 hari. Tetapi kalau sudah selesai dikontrol oleh petugas di lapangan,
Di pusat hanya 10 menit selesai. Oleh sebab itu maka kami bisa hasilkan antara 150 sampai 200 SPG per hari. Dan itu adalah mesin penyerapan Badan Gizi Nasional. Karena artinya kalau ada satu SPG berdiri itu artinya kan melayani 3.000. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini sudah bertambah 100, itu artinya kan 300.000 penerima manfaat sudah kita beri makan dan itu akan menyerap anggaran. Demikian. Pak Yandri silakan. Saya ini kan jarang di kantor Jakarta, muter terus. Barusan saya ke daerah Gunung Bromo. Itu ada 6 desa 1 kecamatan, 80 tahun Indonesia Merdeka nggak punya air. Ya, tadi saya bisik-bisik sama beliau. Bisa nggak dihibahkan paralon atau pipa? Kalau yang masang sudah saya carikan. Nah, kalau ini kita urai, berarti kan bisa juga. Nanti bisa pusat ikan situ kan untuk sayuran terhambat. Kan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi Menteri PU dan Kepala BGN ini bagi Menteri Desa, ini 2 sisi mata uang yang nggak bisa saya pisahkan ini. Ya kan? Jalan di sini, jembatan di sini, jalan produksi di sini, kita memproduksi yang belinya di sini. Jadi saya harus manut terus sama 2 orang bos-bos ini, nggak bisa saya main-main ini. Ya, jadi insya Allah kalau kolaborasi ini mantap dan beliau juga sangat respon. Saya, Pak Prof Dadan di sini belum ada, ini coba cek titiknya di mana. Dan saya banyak bantu beliau juga untuk bahan bakunya, kemudian SPPG-nya. Saya sering sama beliau meresmikan beberapa SPG milik BUMDes, milik koperasi dan sebagainya. Jadi inti pokoknya saya mohon kerjasama ini dengan Pak Menteri PU. Sering saya ganggu ini, kadang-kadang malam-malam saya telepon, ya kan, jalan ini, ya kita nerima bupati, nerima kan laporan ke beliau kan, karena beliau yang punya kuasa anggaran banyak gitu loh, untuk membangun tadi ya irigasi dan lain sebagainya. Jadi saya meyakini dengan 65 MOU tadi yang saya katakan di awal tadi Mbak Jessica, dengan 45 perjanjian kerjasama dan akan banyak lagi MOU kami lakukan, baik itu dengan swasta, kampus maupun kementerian lembaga, pihak luar negeri. Itu insya Allah dalam rangka membantu Pak Dadan ini, ya kan, untuk nanti bahan baku itu harus kita antisipasi loh Prof Dadan. Karena nanti kalau sudah 30.000 SPPG, itu coba dihitung tadi berapa butuh pepayanya, berapa butuh berasnya, berapa butuh tomatnya, timunnya, itu ya dari desa. Jadi kita pastikan, tapi tadi sekali lagi kalau desa nanam jalannya rusak, susah, pecah ban sering nanti. Ya kan, itu brother, ya. Jadi harus ada kerjasama yang apik ini, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling mendukung. Kira-kira begitu. Pentingnya bagi Kementerian Desa, Menteri PU dan MBG itu akan tumbuh desa-desa yang hebat, desa-desa yang mandiri. Baik, begitu. saling sinergi dan juga kolaborasi ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang juga inklusif. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dan selanjutnya kita bertanya kepada Pak Yandri. Tadi kalau Pak Dadan menyampaikan tahapan sudah sesuai dengan prediksi. Kalau dari Mendes PDT seperti apa? Sesuai prediksi kah Pak? Ya, saya setuju dengan Prof Dadan tentang rantai pasok ya. Kalau sekarang mungkin benar itu, supplier-supplier cari SPPG untuk MOU. Tapi nanti ya suplainya akan dikejar-kejar ya. Oleh karena itu saya setuju dengan Mas Haikal tadi bahwa perlu persiapan. Jangan sampai program, ini kan program baru nih Mbak Jessica. MBG kan program baru, semenjak Indonesia Merdeka 80 tahun kan baru ini ada program yang masif, luar biasa sampai ke akar rumput kan. Memang perlu pengkondisian, perlu kerja bareng semua. Maka kalau di Kopdes itu kan ada satgasnya sampai ke kecamatan. Termasuk MBG sekarang kan luar biasa sosialisasinya. Maka persiapan dan pengkondisian masyarakat supaya itu penting. Jangan sampai mereka itu sebagai kayak seperti nggak paham gitu atau sebagai penonton. Ini yang terus kita kampanyekan di tingkat desa. Jangan sampai desa itu menjadi penonton. Maunya kita ya dari desa, oleh desa dan untuk desa. Karena uangnya kan banyak. Jangan sampai nanti
ekonomi itu atau keuntungan ekonomi yang digulirkan Bapak Presiden Prabowo itu tidak dinikmati oleh akar rumput. Oke. Tidak dinikmati oleh orang-orang desa. Yang saya katakan tadi kalau mau jujur sekarang kan masih banyak lahan-lahan di desa itu yang nganggur. Ya kalau semua bergerak tadi sesuai dengan desa-desa yang kami ciptakan, desa-desa tematik, itu sudah jelas kok. Yang belinya sudah jelas, apalagi ada koperasi Desa Merah Putih kan. Kalau selama ini misalkan mereka panen cabai karena nggak bisa disimpan pasca panen langsung busuk. Sekarang kan nanti di koperasi kan ada cold storage. Iya. Ada misalkan mereka panen ikan susah jualnya. Sekarang kan ada koperasi, bisa juga disimpan di koperasi. Artinya siklus ekonomi atau rantai ekonomi yang diciptakan oleh Bapak Presiden Prabowo sudah sangat lengkap menurut saya. Tinggal kita mau atau enggak, ya harus mau, ya kan? Karena ini ada tujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan semua harus bergerak, tidak bisa hanya kementerian atau orang Jakarta saja, tapi semua sampai ke level paling bawah. Nah, kalau level paling bawah juga merasakan ini ada manfaatnya, saya meyakini otomatis ini akan sukses dan apa yang dikhawatirkan misalkan masalah bahan baku tadi akan menjadi kendala itu insya Allah tidak akan terjadi. Tapi kalau kita tidak persiapan dengan matang, saya khawatir itu. Nanti lagi-lagi kita impor. Nanti impor tomat, kita impor buah lagi. Ya kan, sementara pisang bisa tumbuh, jeruk bisa tumbuh di Indonesia ini kan. Tapi kenapa? Karena kita tadi daya juang kita itu masih kurang di tingkat desa. Mungkin tingkat kemauan itu yang harus kita munculkan sekarang. Dan itu tidak perlu khawatir sekarang. Karena insya Allah semuanya akan bisa menjadi uang karena ada pembelinya sudah pasti. MBG. Oke, jadi ini sinergi dan kolaborasi. Tinggal tugas Menteri PU. Ya. Kalau jalannya bagus orang kan enak tuh ke sawah-sawah bawa hasil produksi truk bisa masuk. Didukung ya kan? dari sisi infrastruktur. Ini kolaborasi. Tapi saya 2 jempol lah buat 2 sahabat saya ini. Insya Allah dari Pak desa Dodi, kita bangun Indonesia. Oke, Pak Dodi, terakhir bagaimana komitmen dari Kementerian PU dan juga prioritas yang akan dilaksanakan untuk mendukung program flagship dari pemerintah? Kami selalu bekerja itu di koridornya hari ini ya, kerja di koridornya Astacita beliau. Jadi sementara kan kita semua tahu fokus beliau adalah swasembada pangan, swasembada pangan, energi dan air. Swasembada pangan, energi dan air itu ujung-ujungnya adalah airnya kan Pak. Air tidak hanya untuk mengairi irigasi, tapi bagaimana air ini bermanfaat juga kepada masyarakat sekitarnya untuk penyediaan air bersih dan seterusnya. Nah itu yang akan terus kita dorong. Karena kalau kemudian air bendungan dan irigasinya macet, otomatis airnya nggak sampai ke sawah, swasembada pangan juga akan terganggu. Kira-kira begitulah Mbak. Jadi harapan kami bendungan irigasi yang kami bangun itu memberikan dampak positif kepada kesejahteraan petani. Karena kan kalau kemudian air bisa lancar, petani bisa panen lebih dari setahun sekali, otomatis penghasilannya akan bertambah. Demikian juga dengan lain-lainnya, dengan jalan dan jembatan. Harapan kami konektivitas terhubung, daerah-daerah yang selama ini memang susah-susah mencapai apapun, apakah itu pasar, apakah itu puskesmas, apa itu sekolahnya pun susah, ke tempat pemakamannya pun susah, itu nggak akan ada lagi. Sehingga kemudian harapannya tidak hanya kita bicara jalur logistik yang lebih murah dan cepat, tapi juga harus pergerakan manusia akan lebih mudah dan rakyat akan lebih sejahtera. Oke, baik, terima kasih Pak Dodi. Tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung diskusi Optimism on 8% Economic Growth dengan tema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita mendengarkan bagaimana diskusi terkait realisasi anggaran bukan sekedar angka, tetapi juga melihat kredibilitas, tata kelola dan juga kualitas belanja untuk mencapai akselerasi belanja dan juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan langsung saja saya kembalikan ke rekan saya Gadis Bianca. Terima kasih Gadis. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk diskusi kita yang luar biasa. Sekaligus kami ucapkan selamat datang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa.
selamat datang dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Optimism on 8% Economic Growth. Bapak-bapak, panelis dan juga Jessica, mohon berdiri, kita akan berfoto bersama. Sekaligus menutup diskusi panel keempat yang terakhir dengan tema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Rekan-rekan jurnalis bisa mengambil posisi. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan untuk para panelis diskusi kita yang keempat dengan tema mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Dodi Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Bapak Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Bapak Haikal Nuryakin. Tentu memang belanja negara ini merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran, efisien dan produktif. Tentunya pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tidak hanya untuk memperkuat infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha, serta mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Bapak Ibu, tentu efektivitas belanja negara ini menjadi kunci agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai secara berkelanjutan sesuai dengan target 8% dari pertumbuhan ekonomi kita. Metro TV. Dipersembahkan oleh